Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putrisari, NIM 21110002968 dari kelas MC. Adapun tujuan dari dibuatnya video kali ini, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dwi Agung Nugroho Arianto SEMM. Adapun materi yang akan menjadi pembahasan di video kali ini yaitu hubungan etis produsen dan konsumen. Ada 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu hubungan produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu teori pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap konsumen. Dan yang keempat yaitu bisnis dan perlindungan terhadap konsumen. Langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu hubungan antara produsen dan konsumen. Kata produsen dan konsumen tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di mana apabila ada produsen, maka tentu akan ada konsumen. Begitupun sebaliknya, apabila ada konsumen, maka tentu akan ada produsen. Konsumen adalah tokoh atau pelaku di dalam dunia bisnis yang sangat penting. Karena bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen. Di dalam dunia bisnis juga kita sering mendengar istilah tentang konsumen adalah raja. Yang mana maksud dari istilah ini merupakan pihak penjual atau produsen harus mampu menyediakan produk dan juga pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Nah, hal tersebut dilakukan agar konsumen tersebut merasa puas dan nantinya konsumen tersebut akan kembali lagi untuk melakukan pembelian-pembelian selanjutnya. Konsumen adalah sebutan bagi seseorang yang membeli, memakai, dan juga menggunakan suatu produk, baik itu produk barang maupun produk jasa. Nah, sedangkan produsen diartikan sebagai seseorang atau pihak yang menghasilkan suatu produk, barang maupun jasa. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bagaimana keterkaitan antara produsen dan konsumen. Yang mana hubungan antara produsen dan konsumen ini merupakan suatu hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Di mana konsumen membutuhkan produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan produsen membutuhkan konsumen untuk membeli setiap produk yang mereka keluarkan. Selanjutnya yaitu masuk pada poin pembahasan yang kedua, teori pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Di dalam menyediakan suatu produk, produsen tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan bertanggung jawab kepada produsen. Contohnya, misalkan ada konsumen yang membeli barang elektronik, baik itu handphone, laptop, TV maupun barang-barang elektronik lainnya. Nah, maka perusahaan atau produsen yang menghasilkan barang elektronik tersebut harus memberikan jaminan kepada konsumen tentang produk yang mereka keluarkan, bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian uji coba dan juga sudah siap untuk digunakan. Nah, selain itu, produsen juga harus memberikan garansi. Garansi ini merupakan suatu kontrak atau jaminan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen apabila produk yang dibeli oleh konsumen tersebut mengalami kecacatan atau malfungsi. Nah, dengan adanya jaminan-jaminan ini tentunya memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan produksi akan produk yang dipasarkan oleh produsen. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa teori yang mendasari tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen akan produk yang ditawarkan oleh produsen. Teori yang pertama yaitu teori kontrak. Di dalam teori kontrak ini membahas tentang hubungan antara produsen dengan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang sudah dibeli oleh konsumen. Apabila konsumen telah membeli suatu produk, maka secara tidak langsung konsumen tersebut telah melakukan kontrak dengan perusahaan yang menghasilkan produk tersebut. Nah, di dalam kontrak ini menyatakan tentang persetujuan konsumen mengenai kegunaan, syarat-syarat, dan juga ciri-ciri dari produk yang dibahas.
Nah, perlu ditekankan atau dipahami kembali bahwa kontrak yang dimaksud dalam pembahasan ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu kedua belah pihak harus mengetahui arti dari kontrak dan juga sifat-sifat dari produk yang akan dibeli tersebut. Kemudian syarat yang kedua yaitu kedua belah pihak harus mampu melukiskan dengan benar fakta tentang produk yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran palsu. Dan yang ketiga yaitu pada saat membuat kontrak di antara kedua belah pihak tidak boleh ada yang namanya unsur keterpaksaan. Nah, kemudian teori selanjutnya yaitu teori perhatian semestinya. Nah, di dalam teori ini kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang benar-benar mengetahui tentang produknya harus menjaga dan menjamin kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Tujuannya agar nanti pada saat konsumen membelinya, konsumen tidak akan mengalami suatu kerugian. Nah, kemudian pada teori ini juga bukan hanya membahas tentang kontrak antara kedua belah pihak saja, tetapi membahas tentang bagaimana tanggung jawab produsen terhadap kualitas dari produk yang akan mereka hasilkan. Nah, tanggung jawab yang paling besar atau kewajiban yang paling besar dipikul oleh produsen karena produsen benar-benar harus menekankan bahwa kualitas produk itu benar-benar sangat penting. Etika menjadi pandangan dan juga landasan. Apabila ingin menciptakan suatu produk, kita tidak boleh mengorbankan kualitas dan juga keamanan dari produk tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita mengambil contoh produk mainan anak-anak. Nah, produsen yang memproduksi produk mainan anak-anak ini tentunya harus memperhatikan bagaimana kualitas serta standar keamanan dari produk yang mereka produksi. Apakah sudah sesuai dengan customer segmen mereka yang merupakan anak-anak atau tidak? Nah, maka dari itu yang pertama, produsen harus memperhatikan standar keamanan produknya harus sesuai dengan standar keamanan untuk anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, pada saat produksi, produsen harus memastikan bahan baku yang mereka gunakan terhindar dari bahan-bahan yang akan membahayakan kesehatan anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teori biaya sosial. Teori biaya sosial ini merupakan suatu teori pandangan ekstrim dari teori perhatian semestinya. Nah, yang mana dalam teori ini menekankan bahwa seluruh biaya ganti rugi dibebankan kepada produsen. Meskipun produsen tersebut telah menyampaikan berbagai informasi tentang resiko-resiko dari penggunaan produk yang mereka hasilkan, akan tetapi produsen tersebut tetap harus menanggung setiap biaya-biaya kerugian yang terjadi pada konsumen. Nah, di sini kita mengambil contoh pada produk rokok. Jika berdasarkan teori biaya sosial ini, maka produsen rokok harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada para konsumen yang mengkonsumsi rokok yang menimbulkan berbagai penyakit pada diri konsumen itu sendiri, pada diri konsumen itu. Nah, maka dari itu, jika dilihat dari contoh ini, tentunya teori ini kurang mengalami perkembangan yang baik karena dilihat dari sisi produsennya, teori ini benar-benar sangat merugikan produsen. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan yang ketiga, yaitu perlindungan terhadap konsumen. Ada beberapa hak yang harus diperhatikan dalam hubungan antara konsumen dan juga produsen. Yang pertama yaitu hak keamanan. Hak atas keamanan ini menyangkut tentang banyak sekali produk-produk yang memiliki resiko untuk konsumen. Resiko tersebut terutama pada kesehatan dan juga keselamatan. Di sini kita mengambil contoh pada produk makanan dan juga pada produk kendaraan. Nah, di produk makanan ini bisa saja terdapat bahan
pengawet, dan juga bahan-bahan pewarna buatan. Yang mana bahan-bahan ini atau zat-zat ini tentunya akan merugikan konsumen pada saat konsumen mengkonsumsinya dari segi kesehatan. Nah, oleh sebab itu, produsen harus memperhatikan apabila ingin memproduksi suatu produk makanan, konsumen harus membuat makanan yang sekiranya aman dan juga kualitas yang baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dari sisi kesehatannya. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu dari produk kendaraan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya tidak dapat dihindari, terutama apabila si pengemudi tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Nah, oleh sebab itu, produsen yang memproduksi kendaraan ini harus menciptakan suatu produk atau menciptakan kendaraan yang mampu meminimalisir efek dari kecelakaan tersebut. Nah, mengapa produsen harus memikirkan langkah-langkah tersebut? Karena konsumen adalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya, konsumen adalah raja. Maka dari itu konsumen juga berhak untuk mendapatkan produk yang aman, terutama bagi kesehatan dan juga keselamatan mereka. Nah, kemudian hak yang kedua yaitu hak informasi atau hak atas informasi. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan produk yang sudah mereka beli. Baik itu informasi mengenai bahan baku pembuatannya atau juga mengenai cara mengonsumsi atau cara penggunaan produk tersebut serta resiko-resiko yang terkandung dalam produk tersebut apabila digunakan oleh konsumen. Nah, dalam hal ini produsen dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Bisa dari media cetak, media sosial, atau bahkan iklan. Nah, produsen selain menggunakan berbagai media itu, produsen juga harus memperhatikan cara penyampaian informasinya, yang mana harus disampaikan dengan jelas dan juga tidak berbelit-belit, agar konsumen nantinya mudah memahami pada saat mendengarkan atau membaca informasi-informasi tersebut. Hak yang ketiga yaitu hak untuk memilih. Dalam dunia bisnis kita tidak asing dengan yang namanya kompetitor atau persaingan. Misalkan produsen yang satu dengan produsen yang lainnya ini memproduksi suatu barang yang sejenis atau yang sama. Nah, walaupun produksi mereka ini sama, produk yang mereka hasilkan sama, pasti tetap akan ada perbedaan. Bisa itu perbedaannya dari segi harga atau juga dari segi kualitas. Nah, maka dari itu, konsumen berhak untuk memilih produk dari produsen manakah yang akan mereka beli untuk mereka gunakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hak untuk didengarkan. Konsumen tentunya berhak untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai produk yang mereka beli, terutama mengenai keluhan-keluhan akan produk tersebut. Nah, dalam hal ini konsumen memiliki hak suara untuk menetapkan sejumlah regulasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang diharuskan dan juga aturan-aturan yang perlu diperhatikan kembali oleh produsen. Dan yang kelima yaitu hak untuk lingkungan hidup. Nah, maksud dari hak lingkungan hidup ini yaitu konsumen berhak mengetahui apakah produk yang akan mereka beli ini atau produk yang akan mereka gunakan ini apakah aman untuk lingkungan sekitarnya atau bagaimana, atau biasa dikenal dengan produk ramah lingkungan atau tidak. Nah, selain hak-hak ini, ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam deskripsi produk, seperti kualitas, harga, dan juga pengemasan produk. Dari faktor kualitas, maksud dari kualitas ini yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang memang berkualitas atau dengan kualitas yang baik. Mengapa demikian? Karena mereka telah memberikan atau membayar lebih untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari suatu produk. Nah, maka dari itu produsen juga harus memberikan atau menjelaskan secara rinci tentang keunggulan atau kualitas dari produk tersebut pada saat memasarkan atau mempromosikannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu harga.
Harga yang adil adalah hasil perhitungan ekonomis dari mulai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen sampai produk tersebut menjadi suatu barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan. Nah, dalam hal ini konsumen berhak untuk memilih harga produk mana yang sesuai dengan kemampuan serta keinginan mereka untuk membayar produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor pengemasan. Nah, suatu produk tentunya harus dikemas dengan baik dan juga menarik. Mengapa demikian? Nah, produk dikemas dengan baik tentunya agar kualitas produk tersebut terjaga. Nah, untuk menarik, produk tersebut tentu harus dikemas dengan menarik agar nantinya dapat menarik perhatian konsumen pada saat melihat kemasan-kemasan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu poin bisnis dan juga perlindungan konsumen. Nah, di dalam dunia bisnis ini tentu banyak persaingan-persaingan yang membuat para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Nah, terlepas dari persaingan yang ketat tersebut, produsen tetap dituntut untuk memberikan produk yang terbaik kepada konsumen, juga diikuti dengan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam etika bisnis, produsen harus menjamin tentang keamanan dan juga keselamatan konsumen yang membeli produk atau barang maupun jasa yang dihasilkan oleh mereka. Nah, yang mana ini biasa disebut dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini diartikan sebagai suatu aturan atau seperangkat hukum yang diciptakan untuk menjamin hak-hak konsumen. Nah, dalam pada perlindungan konsumen ini terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas manfaat, kemudian asas keadilan, ada juga keseimbangan, keamanan, serta keselamatan dan juga asas kesesuaian hukum. Nah, kesesuaian hukum. Nah, dalam hal ini konsumen sering menjadi pihak yang selalu dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah kita menciptakan beberapa peraturan untuk melindungi hak-hak konsumen tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Periklanan, kemudian juga pemerintah menciptakan undang-undang tentang keamanan serta kesehatan suatu produk. Ada juga undang-undang tentang mutu atau kualitas produk. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya suatu kualitas produk yang harus diperhatikan oleh produsen apabila produsen ingin memasarkannya kepada konsumen. Nah, selain itu di Indonesia juga ada lembaga yang memang berkecimpung di dalam bidang perlindungan konsumen ini. Nah, yang mana lembaga tersebut adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini melakukan penelitian terhadap berbagai kualitas-kualitas dari produk yang dipasarkan oleh para produsen di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, para produsen apabila ingin menawarkan produknya kepada konsumen harus memperhatikan dengan baik apakah produk tersebut sudah layak atau tidak. Karena di Indonesia sendiri sudah ada yayasan yang akan mengatur tentang kualitas dari produk-produk tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.